warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nabila. Saya dan teman-teman saya pada kali ini akan memaparkan materi tentang mode pembelajaran tematik. Mode pembelajaran tematik menurut Johnny TR tahun 1996 halaman 3, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menekankan kepada kekreativitasan siswa dan juga keaktifan siswa. Sedangkan menurut Sukma Dinata tahun 2004 halaman 197 menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menekankan kepada bahan ajar. Lalu ada landasan mode pembelajaran tematik. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu yang berlandasan kepada landasan filosofis konstruktivisme, progresivisme, dan lain-lain. Lalu ada landasan filosofis psikologi, yaitu sesuai dengan tahap kedalaman pengetahuan siswa, jadi sesuai dengan kelasnya, disesuaikan dengan umurnya. Lalu yang ketiga ada landasan teoritik dan empirik pembelajaran tematik. Nah, memahami hubungan antar konsep secara sederhana dan proses pembelajarannya itu masih harus terlihat secara konkret. Nah, ini terjadi di anak-anak kelas rendah 1, 2, dan 3 di mana mereka lebih mengerti jika mereka melihat langsung secara konkret. Selanjutnya ada ciri-ciri model tematik. Yang pertama ada berpusat kepada siswa, yang kedua ada memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dan berbagai mata pelajaran, yang kelima menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang keenam bersifat fleksibel, yang ketujuh hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Hambali Alamsyah, NPM 17506018. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri model pembelajaran tematik. Nah, menurut Rusman tahun 2017 halaman 258 mengemukakan pendapatnya mengenai ciri-ciri model pembelajaran tematik. Di antaranya yaitu yang pertama berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada siswa ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, adapun poin yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran jadi tak begitu jelas, karena fokus pembelajaran ini diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, poin keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Proses pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Nah, hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk poin yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel ini di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Poin terakhir, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, lalu materi selanjutnya ada strategi model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu strategi pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Dengan demikian, pembelajaran tematik ini, siswa akan lebih fokus dan konsentrasi sehingga pemahaman terhadap suatu materi akan lebih mendalam. Nah, ada
beberapa ciri utama dari strategi pembelajaran tematik yang dikemukakan oleh Nur tahun 2007, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan. Kedua, beberapa bentuk kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik selalu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, proses belajar mengajar akan menimbulkan kesan yang lebih baik bagi siswa sehingga hasil dari belajar mampu bertahan lama. Keempat, strategi tematik ini membantu keterampilan siswa dalam berpikir. Kelima, menyajikan pelajaran yang lebih realistis sesuai dengan tingkat permasalahan yang terjadi pada siswa. Keenam, mengasah dan mengembangkan potensi sosial pada anak, layaknya toleransi, kerjasama, dan tanggap terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dan ada beberapa manfaat penting dari strategi pembelajaran tematik ini, yaitu yang pertama, siswa lebih mudah untuk memusatkan perhatian pada satu tema tertentu. Yang kedua, siswa bisa mempelajari pengetahuan serta mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar pelajaran dengan tema yang sama. Ketiga, kompetensi dasar dapat dikembangkan secara lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Keempat, siswa mampu memahami materi pelajaran secara lebih mendalam. Yang kelima, siswa bisa mengetahui dan merasakan manfaat dari belajar karena materi yang disajikan dengan tema yang jelas. Yang keenam, guru bisa menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan secara sekaligus sehingga ini bisa berlangsung 2 atau 3 kali pertemuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari, NPM 1750600119. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik. Banyak sedikit bahan tersedia di lingkungan. Yang ketiga, pilihlah dengan tema yang terdekat dengan siswa. Maksudnya, pemilihan tema harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan siswa, dan lain-lain. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu model pembelajaran tematik. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran bisa dipadukan. Kemudian yang kedua, bisa terjadi penggabungan kompetensi dalam satu semester. Yang ketiga, kompetensi dasar tidak bisa dipadukan. Yang keempat, kemampuan belajar pada anak lebih ditekankan pada kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, tema yang sesuai harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, dan lingkungan serta daerah setempat. Saya Rifka Diani Eka Sapitri, NPM 1750600139. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tematik. Menurut Rusman, kelebihan model pembelajaran tematik yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Jadi pembelajaran di sini akan selalu mengikuti perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama. Di sini, pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman kenyataan di lingkungan sekitarnya. Jadi akan lebih bermakna untuk peserta didik. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial anak.
menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis atau permasalahan yang sering ditemui. Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran tematik. Yang pertama dalam aspek guru harus berwawasan luas, itu sudah pasti. Memiliki integritas tinggi dalam mengkaitkan atau menghubungkan suatu mata pelajaran, keterampilan metodologis yang handal dengan menggunakan metode yang baik untuk membuat peserta didik mengerti dengan pembelajaran tersebut dan rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua dalam aspek peserta didik, menuntut kemampuan peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk terus aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, aspek sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup dan bervariasi. Karena di sini model tematik harus bervariasi dengan mengaitkan pengalaman peserta didik yang bermacam-macam. Selanjutnya ada implementasi model pembelajaran tematik di sekolah. Yang pertama, guru akan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiapkan materi pembelajaran, memilih kompetensi dari berbagai pembelajaran, serta mengemas dan menyuguhkan mata pelajaran jadi menarik, menyenangkan, dan membuat siswa bergembira dengan metode Pak Ikem. Yang kedua, siswa meski mengikuti proses pembelajaran yang bisa memungkinkan bekerja secara individu atau kelompok atau bahkan cara-cara klasik. Semua itu tertanggung pada sejauh mana kemampuan guru untuk mencari pilihan yang terbaik bagi siswa dalam mencari metode pembelajaran. Yang ketiga, pelajaran tematik memerlukan sarana dan prasarana yang lebih kompleks. Pembelajaran ini kadang memerlukan desain khusus maupun sumber belajar yang ada di lingkungan yang siap dimanfaatkan secara praktis. Yang keempat, ada pembelajaran tematik juga membutuhkan pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan seperti pengaturan menyesuaikan pengukuran ruangan dengan tema yang disajikan, seperti tema berkelompok. Berarti penyusunan ruangan tersebut bangkunya harus dikelompokkan.